MBG koperasi kolak lagi di situ. MBG koperasi itu perintah konstitusi. Gimana Pak Toki ada kata koperasi dan MBG di konstitusi? Astaga bodohnya. Turunan derivat dari perintah jelaskan kehidupan bangsa, IQ-nya dinaikin. Pakai apa? Ya pakai APBN. APBN dipakai buat MBG. Nggak boleh, kata Mahkamah Konstitusi nggak boleh. Mahkamah Konstitusi juga diumum. Program MBG-nya itu dianggap konstitusional dengan berbagai alasan. Program, jadi hati-hati dengan anggarannya inkonstitusional, programnya konstitusional. Kalaupun kita menganggap MBG itu punya niat baik, kalaupun bisa jadi kalau bahasa hukumnya quote non gitu bisa dipertanyakan, maka niat baik saja tidak cukup untuk melaksanakan satu program. Tapi dalam beberapa hari ini pesan saya dalam surat saya ke Pak Prabowo adalah akar masalah kita sayangnya masih korupsi, sayangnya masih KKN. Mungkin saya kasih ringkas saja. Beberapa teman pasti sudah paham, Uceng lebih paham bahkan cerita di balik beritanya. Putusannya itu mengatakan anggaran makan bergizi gratis yang dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan itu konstitusional bersyarat kalau bahasa teknisnya. Konstitusional. Tapi bahasa terangnya adalah ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kira-kira begitulah bahasa terangnya. Tapi kemudian diberi ruang untuk diperbaiki sampai 2028. Satu. Yang kedua, program MBG-nya itu dianggap konstitusional dengan berbagai alasan. Program, jadi hati-hati dengan anggarannya inkonstitusional, programnya konstitusional. Itu sudah menunjukkan ada letak titik tengah di situ. Yang kedua, alasan-alasan. Alasannya itu satu, banyak sih panjang, cuman yang saya ingat satu, tadi dia harus menjadi anggaran tersendiri, tidak boleh masuk dalam anggaran pendidikan. Dua, dia bukan komponen utama anggaran pendidikan sehingga akan menyebabkan kalau itu dikeluarkan, anggaran pendidikan yang punya konstitusional mandatory dan mandatory expenditure 20% tidak terpenuhi. Ketiga, pasal 22 ayat 3 penjelasan yang memasukkan MBG itu sebagai program ke dalam anggaran pendidikan dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 22D. Kira-kira itu alasan-alasan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kita membaca ini? Satu, kalau saya nanti Uceng yang bakal banyak bisa cerita tentang di balik layarnya. Kalau satu memang ini kalau dibaca putusannya saja sampai menyatakan konstitusional, teman-teman akan memberi apresiasi. Dan pada titik itu memang wajar diberi apresiasi. Tapi kalau kemudian kita lanjutkan 2028, nah itu menjadi pertanyaan. Ini putusan yuridis, putusan politis, putusan teknis atau apa? Harusnya MK berhenti pada putusan yuridis, ya kan? Titik, inkonstitusional. Sudah selesai. Kemudian dia masuk ke wilayah politis mengatakan MBG-nya konstitusional loh. Secara teknis perundang-undangan ini sulit 2026 loh, sehingga kita beri ruang 2028. Itu saja sudah aneh. Jadi MK memang satu lembaga hukum, pasti mahkamah, yang harusnya memang pertimbangannya lebih yuridis konstitusional. Bahwasanya dia mempertimbangkan hal-hal lain, karena kita nggak bisa dong hukum tidak mempertimbangkan bidang-bidang lain, yes. Tapi itu kenapa? Pertanyaannya. Menurut saya mereka sebenarnya sedang mencari titik temu saja dalam banyak putusan. Nah itu bagian Uceng nanti menjelaskan. Jadi titik temunya itu yang kemudian menyebabkan mereka yang satu ingin menolak, yang satu ingin mengabulkan, akhirnya ketemu mengabulkan tapi gitu loh. Mengabulkan tapi 2028 dong. Mengabulkan tapi programnya konstitusional dong. Mengabulkan tapi ini kalau di 2026 nggak bisa nih gitu. Di tahun 2006 MK pernah memutuskan konstitusionalitas Undang-Undang APBN, diberi ruang untuk diperbaiki. 2009 juga. Seingat saya 2006 itu Presiden SBY langsung melakukan APBN perubahan. Di 2009 mau pidato nih, tiba-tiba putusan MK.
Ingat betul kita babak belur merubah indikator segala macam perekonomian untuk menyesuaikan dengan putusan MK. Nah, nanti dicek saja karena kalau putusan berapa, tanggal berapanya saya bisa keliru. Tapi poinnya adalah kalau kita memang betul-betul ingin melaksanakan undang-undang dasar, inkonstitusionalitas itu tidak diberi ruang toleransi. Pelanggaran konstitusi tidak diberi ruang toleransi. Bahkan sampai 2028. Kalau 2026, oh ini sudah tinggal 5 bulan lagi, sulit nih APBN perubahan. Saya nggak tahu secara teknis. Kalau secara hukum masih mungkin, tapi secara teknis anggaran fiskal saya nggak tahu. Teman-teman ekonomi barangkali bisa menjelaskan. Apakah mungkin dalam 5 bulan kita merubah APBNP dan mengeluarkan MBG, memasukkan yang lain? Apakah seberapa rumit? Seberapa mungkin? Itu memang saya tidak tahu. Tapi kalau 2027 mestinya harusnya harus dipastikan bisa. Kalau sulit harus dipastikan dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan konstitusi kok, bukan melaksanakan kompromi-kompromi hukum yang memang harusnya tidak boleh dilakukan. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, teman-teman. Sebagaimana judulnya ini, MBG dikorupsi dan melanggar konstitusi. Berarti kita memang melihat dari sisi perencanaan, dari sisi planning, tidak hanya dari sisi aturan, agak ada problematik. Saya mengatakan di satu kesempatan pada saat mengomentarin ini bermasalah dari sisi yuridis konstitusional dengan putusan MK itu, bertentangan dari aspek teknis aplikasi operasionalnya di korupsi, dan yang ketiga bertentangan dari segi politik anggarannya. Jadi tiga-tiganya ini menunjukkan kalaupun kita menganggap MBG itu punya niat baik, kalaupun bisa jadi kalau bahasa hukumnya quote non gitu bisa dipertanyakan, maka niat baik saja tidak cukup untuk melaksanakan satu program. Dan ini sudah banyak didiskusikan, tapi yang pasti kata-kata korupsi di situ harus dikasih bold, dikasih cetak tebal, dan dalam beberapa hari ini saya nggak nulis nih, 8 hari saya nulis, hari ini saya nggak nulis, karena biasanya saya nulis habis subuh mas, tadi habis subuh saya dari Pekalongan kemari, jadi belum saya tulis, tapi dalam beberapa hari ini pesan saya dalam surat saya ke Pak Prabowo adalah, akar masalah kita sayangnya masih korupsi, sayangnya masih KKN, dan korupsi, ini saya masuk ke situ deh. Kalau melihat MBG saja seakan-akan dengan putusan ini ya sudah ya, dikorupsi ya, melanggar konstitusi ya, kelihatannya persoalan relatif tinggal masalah melaksanakan atau tidak. Tapi kalau dilihat dari tataran korupsi maka banyak masalah yang masih bisa kita elaborasi, bahwa banyak program-program Presiden Prabowo yang kalau ditarik ke tataran pelaksanaan ini cenderung memang program jumbo secara anggaran dan kemudian minim tata kelola, good governance. Ada program-program semacam ini yang sekarang muncul dengan anggaran yang sedemikian jumbo. Kita tahu KDMP berapa, saya nggak tahu. Harusnya teman-teman Selios nih yang bisa membedahnya dengan lebih tajam. Kemudian 10 universitas yang bukan universitas yang akan dibangun itu, kan 10 katanya ya. Berapa itu anggarannya? Nah, model-model begini nih yang sedang kita hadapi. Dan cilakanya memang tidak dibuka ruang kontrol, sehingga menurut saya memang kita perlu melakukan eksaminasi semacam ini terus menerus. Kecengengan ada di mana-mana, berjumlah, ngeyel, frustrasi, tapi akhirnya berhenti pada kepasrahan. Maksimal yang ada sekarang adalah kabinet bayangan, membayang-bayangi kabinet, nggak ada kualitasnya. Kabinet bayangan membayang-bayangi kabinet, artinya dia ada di dalam jaringan yang sama. Dari ide, saya kasih ide radical break, 90% kabinet dibubarin. Kalau orang, kenapa baru 3 kabinet bayangan? Loh, gue ingin bubarin kabinet, ngapain bayang-bayangin kabinet? Ini mana otak itu? Kalau kabinet bayangan mendeklarasikan sebagai antitesis dari kabinet beneran, maka dia mesti lakukan kontra paradigma dengan kabinet Prabowo. Prabowo klaim dia sosialis,
Tapi dia bayangkan mesti klaim dia kapitalis. Itu banyak kontradiksi. Tapi nggak ada dikelihatan. Jadi bagaimana dialektika itu diarahkan? Kalau ketanggungan ada di mana, tanggung itu. Tadi saya turun dari pesawat di Halim. Saya hitung 22 private jet parkir di situ. Biasanya kalau 4, 5 cuma. Ada bayangan kontradiksinya. Di situ ada 25, 22 private jet. Artinya siap-siap buat kabur. Mudah-mudahan nggak ada yang ini. Ada yang siap-siap untuk keluar dari negeri. Ada yang berupaya untuk mengumpul orang. Bikin muktamar. Yang mana yang akan menentukan arah Republik? Kalau kita frustrasi dengan keadaan dan menganggap bahwa rejim ini tidak mampu, ngapain berharap? Bahkan bukan rejimnya yang mungkin tidak mampu. Sejarah yang membawa kita pada bentuk republik mungkin sudah gagal. Cari arah baru. Saya kasih arah. Ini republik besar sekali. Mengontrol dan memanage sebesar ini. Bikin kita frustrasi. Ini bukan bikin republik kecil-kecil. Kenapa nggak berani bicara secara akademis potensi Indonesia menjadi negara federal? Apa bicara? Ngapain bayang-bayangi kabinet? Kalau ada ide yang lebih tinggi dari itu. Kalau mau jadi oposisi, above the system. Di atas, jangan di samping membayang-bayangi. Secara mental itu orang yang kalah. Akibatnya apa? Politik jadi sekedar bayang-bayang doang. Kita coba asuh pikiran bangsa ini dengan ketat supaya ada ide yang dipertengkarkan. MBG Koperasi bolak-balik di situ. MBG Koperasi itu perintah konstitusi. Di mana Pak Toki ada kata koperasi dan MBG di konstitusi? Astaga bodoh itu. Paradigmanya di situ sosialistis kerakyatan. Memang nggak ada tulisan di konstitusi. IQ kita buruk sekali 78. Itu bertentangan dengan konstitusi. Di mana di konstitusi dibilang IQ 78 bertentangan? Jadi pikiran kita dibuntuk karena tidak mampu berpikir radikal, berpikir maksimal. Memang nggak di konstitusi, tapi turunan dari perintah jelaskan kehidupan bangsa. IQ-nya dinaikin. Pakai apa? Ya pakai APBN. APBN dipakai buat MBG. Nggak boleh, kata Mahkamah Konstitusi nggak boleh. Mahkamah Konstitusi juga diungu. MBG itu memberi nutrisi pada otak. Itu perintah konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, beri nutrisi pada otak. Tapi tafsir itu berhenti sekedar dengan teks undang-undang. Undang-undang bilang harus dipisahkan. Konteksnya apa? MBG harus dipisahkan dari pendidikan. Karena uang pendidikan untuk bikin cerdas bangsa. Uang MBG tidak bikin cerdas bangsa, bikin dulu bangsa. Ada nggak yang riset itu? Bahwa IQ 78 akibat kita kekurangan protein di otak. Sehingga jumlah neuron di lobus frontal kita 2%. Yang tumbuh 80%. Hangus di rahim ini. Muktamar dimaksudkan untuk cari terobosan radikal. Maksimalkan argumentasi. Bukan kecengengan. Kecengengan di podcast. Kepikiran menjadi anteknya Prabowo. Astaga. Gila. Nggak mampu menghadapi saya. Tapi saya antek. Kepikiran dapat rumah dari Prabowo. Di Sentul. Memang rumah saya 200 meter dari Prabowo. Dapat rumah dari Prabowo. Nah saya masuk Sentul itu dari Prabowo. Ini otaknya di mana nih anak-anak ini? Tolong. Ini podcast tolong yang mana? Oke, dia orang dibeli karena dia nggak punya uang. Oh, saya penganggur. Orang nganggur nggak punya kerjaan, pasti nggak punya uang.
bisa main judol, main saham, dilarang. Saya ini pengangguran, benar. Jadi kepicikan itu datang di situ. Oke, kita pakai mobil double cabin, itu dapat dari oligarki. Lah gue dari SMA tuh nggak mobil. Jadi apa masalahnya itu? Yang mesti ditagih menteri-menteri komisaris yang baru punya mobil. Gue punya mobil baru loh. Lu bukan punya mobil baru, lu baru punya mobil. Tadinya kere. Karena gila nih orang-orang. Saya mau tekankan itu, bagaimana kepicikan itu menghambat kita untuk menghasilkan masa depan bangsa. Ketidakmampuan melihat arah sejarah menyebabkan republik ini kehilangan arah. Kenapa? Semua oposisi marah ke segala arah. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Kalau goblok, bego. Kan itu betul. Jadi kita coba pastikan bahwa masa depan itu ditentukan oleh kualitas argumen seseorang. Dan itu yang kita mau dari sekarang. Arah Indonesia. Ini aja. Arah Indonesia sosialis atau kapitalis. Hanya itu. Dua ideologi di dunia. Penganut sosialis. Berarti anak buah Prabowo. Boleh pilih sosialis dari Prabowo. Saya anak buah konstitusi. Prabowo juga jadi anak buah konstitusi. Kan gitu lihatnya. Kalau Anda tidak setuju sosialis, proklamirkan Anda adalah kapitalis. Anda tidak setuju MBG, Anda tidak koperasi. Proklamirkan bahwa Anda setuju free market liberalism. Gak ada debat ideologi. Bayangin coba nih negeri-negeri. Padahal yang ngomong itu dokter, PhD, profesor. Tapi berat otaknya. Tidak memungkinkan kita panggil dia dalam komunikasi politik yang benar.